إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم. Allah khairan. Nah Ustaz, alhamdulillah, barakallahu fikum. Selanjutnya kita langsung mendengarkan yang insya Allah sangat menarik untuk kita dengarkan dan kemudian diamalkan, mewujudkan Indonesia berquran. Nah Ustaz, Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut, salah satu nikmat yang paling besar yang harus kita jaga adalah Islam. Karena Islam ini adalah nikmat yang lebih besar daripada apapun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar
فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Sungguhnya orang-orang yang kafir itu wa matu wa hum kuffar, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba, maka tidak akan diterima dari mereka meskipun emas sebesar sepenuh bumi. Walau iftada bih. Ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Dan bagi mereka adalah azab yang pedih dan tidak ada penolong untuk mereka. Inilah ganjaran orang-orang yang kafir. Meskipun mereka memiliki kekayaan sebesar bumi, tetapi kekayaan itu tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada nikmat Islam pada dirinya, tidak ada tauhid di dalam hatinya. Akan tetapi orang-orang yang Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menancapkan kalimat tauhid di dalam hatinya, meskipun dia tidak memiliki harta apapun, akan tetapi kalimat tauhid itu adalah harta yang paling mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala, paling mahal di muka bumi ini. Bahkan kalimat tauhid adalah kuncinya kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita patut sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam ini, ya. Bagaimanapun keadaan kita, ya, seberat apapun ujian yang kita hadapi, selama Islam masih ada di dalam hati kita, selama kalimat tauhid tidak berada di dalam hati kita, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian meninggal, kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang lain yang patut kita syukuri adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sering kali dilalaikan oleh manusia, yaitu as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Betapa banyak orang yang menyia-nyiakan dua nikmat ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua yang ada di sini, yang hadir di webinar ini, untuk memanfaatkan kedua nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengarkan nasihat-nasihat, untuk mendengarkan ilmu. Jamaah sekalian, pemirsa webinar Menjadikan Indonesia Berquran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menjadikan Indonesia berquran, kita harus mencontoh sosok yang sudah menjadi simbol kesuksesan bagaimana Al-Qur'an itu bisa merubah suatu kaum, ya. Bagaimana Al-Qur'an itu bisa menjadi sebuah kesuksesan. Bagaimana Al-Qur'an itu bisa merubah sebuah peradaban yang dahulunya adalah peradaban yang terbelakang, dahulunya adalah peradaban yang tidak berilmu. Akan tetapi ketika diteteskan ayat-ayat Al-Qur'an pada peradaban tersebut, berubah, ya, menjadi peradaban yang penuh dengan ilmu, peradaban yang penuh dengan akhlak yang karim, peradaban yang menguasai bumi, menyinari bumi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Generasi sukses yang sukses membumikan Al-Qur'an, ya. Membumikan Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an itu bisa tersebar di seluruh bumi sampai kita bisa merasakan di Nusantara ini indahnya hidup di dalam naungan Al-Qur'an. Ya. Generasi tersebut adalah generasi para salafus saleh, generasi para sahabat, generasi para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya. Generasi sahabat yang dididik langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita patut mencontoh bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat-sahabatnya, dan juga kita mencontoh para sahabat bagaimana mereka menyebarkan Al-Quran kepada pengikut mereka, para tabi'in, dan juga bagaimana para tabi'in mengajarkan
Al-Quran untuk para tabi'ut tabi'in, dan bagaimana tabi'ut tabi'in ya menyuapi ilmu-ilmu Al-Quran itu kepada para ulama setelahnya, dan bagaimana para ulama setelah mereka meramu ilmu-ilmu Al-Quran ini sehingga mudah untuk kita pelajari, ya, hingga kita pada hari ini, Masya Allah, segala ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran semuanya sudah siap, tinggal kita lahap, ya, seolah-olah ini ya ilmu Al-Quran yang sebelumnya sulit dipermudah oleh para ulama, ya, sehingga kita dapati banyak sekali matan-matan tajwid yang mudah kita hafalkan agar memudahkan kita mempelajari ilmu tajwid, matan-matan qiraat, ya, matan-matan apalagi, matan-matan adul ai, matan-matan rasmul uthmani, dan lain sebagainya. Semuanya sudah disediakan oleh para ulama. Ya. Mereka lah generasi-generasi yang sukses membumikan Al-Quran. Bagaimana mengqurankan bumi, ya. Kalau sekarang kita targetnya hanya mengqurankan Indonesia, menjadikan Indonesia berquran. Jadi lan tasluha hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Ya. Umat ini tidak akan bisa menjadi baik kecuali dengan cara yang ditapaki oleh generasi sebelumnya. Ya. Kita harus, kenapa generasi yang lalu itu bisa sukses menyebarkan Al-Quran di seluruh bumi, ya. Nah, cara mereka lah yang harus kita tiru. Kalau kita menyelisihi cara yang mereka tapaki, maka bisa jadi kita tidak akan bisa sukses sebagaimana mereka sukses membumikan Al-Quran. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahulu para salaf sangat semangat sekali, ya, untuk dekat dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, baik itu mentadaburi ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahaminya, bahkan tidaklah mereka melewati satu ayat yang ayat tersebut berisi tentang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, kecuali pasti mereka akan melaksanakan perintah tersebut secara langsung, fauron, tanpa bertanya, tanpa ragu-ragu. Ya. Bahkan ketika turun ayat perintah untuk berhijab, ya, wanita-wanita pada zaman Nabi Muhammad SAW mencari kain dimanapun mereka berada untuk menutupi aurat-aurat mereka. Mereka sangat berlomba-lomba untuk mengamalkan apa wahyu yang telah turun untuk mereka. Ketika turun ayat larangan tentang meminum khamr, mereka tuangkan semua khamr-khamr yang ada di rumah-rumah mereka. Mereka hancurkan tangki-tangki khamr, mereka singkirkan, ya. Mereka hilangkan semua. Kenapa? Ketika datang larangan perintah untuk khamr. Beginilah keadaan para salaf. Mereka mengamalkan semua, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ragu-ragu. Di sini saya akan menceritakan, ya, salah satu contoh sosok salafus soleh yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka semua. Bagaimana hidup mereka dengan Al-Quran, bersama Al-Quran. Karena jemaah sekalian, sesungguhnya masalah pentingnya kembalinya umat ini kepada Al-Quran itu, ya, agar umat ini bisa hidup kembali dengan Al-Quran ini bukan masalah yang ringan, teman-teman sekalian. Bukan masalah yang sepele. Karena masalah kembalinya kita kepada Al-Quran itu masalah hidup dan mati. Entah itu kita hidup di bawah naungan Al-Quran dengan ilman wa amala, secara keilmuan dan juga pengamalan. Atau mautun bil i'radi anhu wattikhadhihi mahjura. Atau kita menjadi mati, umat ini menjadi mati karena berpaling dari Al-Quran dan menjadikan Al-Quran itu mahjura,
ditinggalkan. Ini adalah sebuah kisah salah satu bintangnya para tabi'in, yang mana beliau ini dahulunya adalah seorang musyrik, seorang yang kafir dari negeri Faris, Persia. Kemudian suatu ketika dia tertangkap oleh kaum muslimin, tentara kaum muslimin, sehingga dia menjadi tawanan di salah satu peperangan pada zaman sahabat ridwanullahi alaihim. Kemudian ketika mereka ketika seorang tabi'in ini ditangkap oleh para sahabat, dia masuk Islam. Wa ta'allaqa qalbuhu bil Qur'an. Kemudian hatinya jatuh cinta kepada Al-Qur'an. Masya Allah. Indahnya ya kehidupan para sahabat dahulu, ketika seseorang yang dahulunya kafir, ketika ditangkap, ini istilahnya sebelumnya dia adalah seorang musuh, ditangkap oleh musuhnya, ya kan? Kemudian ketika ditangkap, bukannya mereka benci sama yang nangkap, justru ia jatuh cinta kepada ajaran musuhnya, yaitu Al-Quran. Beda sama kita, ya kan? Kita ini kadang-kadang orang jadi benci sama Al-Quran gara-gara kelakuan kita. Na'udzubillah. Subhanallah ya. Akan tetapi para sahabat dahulu, ya, karena adab-adab akhlak mereka, orang-orang jadi jatuh cinta kepada Al-Quran. Orang-orang menjadi jatuh cinta kepada Islam. Ta'athara bihim wa bi akhlaqihim. Ya. Beliau sosok tabi'in ini menceritakan kisahnya yang panjang dan menakjubkan. Beliau mengatakan, waqa'tu ana wa nafarum min qaumi usara fi aidil mujahidin. Suatu ketika aku dan juga beberapa orang dari kaumku, yaitu kaum Persia, tertangkap menjadi tawanan di tangan-tangan mujahidin kaum muslimin. Tsumma ma labithna an ghadawna mamlukina li ta'ifatin minal muslimina fil Basrah. Kemudian tidaklah lewat beberapa hari, kemudian kami menjadi mamlukin, menjadi hamba sahaya bagi beberapa golongan dari kaum muslimin di Basrah. Ya, mereka karena menjadi tawanan, mereka menjadi budak, menjadi hamba sahayanya kaum muslimin. Falam yamdi alaina waqtun tawilun hatta amanna billah wa ta'allaqna bihifzi kitabillah. Dan tidaklah lewat beberapa waktu sampai akhirnya kami beriman kepada Allah SWT. Ya. Padahal mereka ini tawanan perang gitu. Mereka mungkin bisa dibilang mereka adalah orang yang terhina. Mereka adalah ya hamba sahaya, budak gitu. Akan tetapi justru ya nggak perlu waktu lama ya untuk menjadikan mereka beriman kepada Allah SWT. Falam yamdi alaina waqtun tawil. Tidak lewat waktu yang panjang gitu. Sebentar saja kami tinggal bersama sahabat, bersama kaum muslimin, hingga akhirnya kami masuk Islam. Amanna billah wa ta'allaqna bihifzi kitabillah. Dan kami jatuh hati untuk menghafalkan kitab Allah. Demikianlah keadaan para salaf dari kalangan sahabat dan juga orang-orang yang setelah mereka. Ya. Rumah-rumah mereka itu makmur dengan nilai-nilai Islam dan juga nilai-nilai Al-Quran. Dan setiap orang yang hidup bersama mereka itu pasti ya, ta'athara bihim, terpengaruh ya. Ya, hatinya itu ta'athar. Ya, berbekas gitu. Terpengaruh oleh akhlak-akhlak para sahabat dan juga muamalah para sahabat dengan akhlak-akhlak yang mereka praktekkan gitu, yang mereka dapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kehidupan mereka yang baik, yang dimakmurkan dengan nilai-nilai Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka dahulu adalah para dai yang mengajak kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka berdakwah kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya dengan perkataan-perkataan mereka, ya, tapi juga dengan af'alihim, dengan perbuatan-perbuatan mereka. Oleh karenanya, banyak di antara kaum musyrikin dan juga ahlu zimmah la yamdi alaihim waqtun hatta yadkhulu fil Islam. Tidak berlalu waktu yang panjang sehingga mereka ya merasa takjub dengan keindahan Islam, akhirnya mereka masuk Islam.
Yaqulu hadza tabi'i, ya. Seorang tabi'in ini menceritakan kisahnya setelah dia menjelaskan, ya, setelah dia menyebutkan tentang keislamannya dan juga bagaimana cintanya terhadap Al-Qur'an. Dan ketika itu beliau dalam kondisi, ya, sebagai seorang mamluk, sebagai seorang hamba sahaya. Beliau bercerita, wa kana minna man yu'addi ad-dhara'iba limalikihi. Di antara kami ada yang bekerja untuk majikannya, bekerja cari duit kemudian diserahkan ke majikannya. Wa minna man yaqumu ala khidmatihim. Di antara kami, ya maksudnya tawanan-tawanan yang menjadi hamba sahaya ini, di antara kami ada yang bekerja untuk khidmah kepada majikannya. Khidmah, membantu, entah itu kayak mungkin sekarang seperti ya mencuci piring, mencuci baju gitu ya, berkhidmah untuk majikannya. Wa kuntu wahidan min haula, ya. Dan dahulu aku termasuk di antara mereka, ya. Aku termasuk hamba sahaya, termasuk budak. Wa fakunna nakhtimul Qur'ana kulla lailatin marrah, ya. Dahulu kami menghatamkan Al-Qur'an setiap malam itu 1 kali. Masya Allah, ya. Padahal ini mereka dalam keadaan sebagai budak, ya, yang hidupnya sibuk untuk berkhidmat kepada majikannya. Tapi apa yang dia katakan? Kunna nakhtimul Qur'ana kulla lailatin marrah. Kami menghatamkan Al-Qur'an setiap malam itu 1 kali. Fasyaqqa dzalika alaina. Kemudian kami merasa berat akan hal tersebut, ya. Mereka keberatan kalau khatam semalam sekali. Faja'alna nakhtimuhu marratan kulla lailataini. Kemudian kami menghatamkan Al-Qur'an itu sekali di setiap 2 malam, ya. Berarti 2 malam sekali, 2 hari sekali mereka menghatamkan Al-Qur'an. Fasyaqqa dzalika alaina. Akan tetapi hal tersebut masih membuat kami berat gitu. Faja'alna nakhtimuhu kulla thalathin. Kemudian kami menghatamkan Al-Qur'an itu 3 malam sekali, ya. 3 hari sekali kami menghatamkan Al-Qur'an. Fasyaqqa dzalika alaina, ya. Akan tetapi hal tersebut masih membuat kami, ya, berat. Lima kunna nu'anihi min juhdin fin nahari wa sahrin fil lail. Karena kami siang hari itu kerja full time, ya kan. Siang hari kerja full time dan malam hari kami begadang untuk menghatamkan Al-Qur'an, ya. Sehingga hal tersebut membuat kami keberatan gitu. Falaqina ba'd ashabir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kami mengadukan hal tersebut kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kami bertemu para sahabat Rasulullah SAW. Fasyakawna lahum ma nukabiduhu minas sahri wa qira'ati kitabillah. Kemudian kami curhat kepada mereka apa yang kami hadapi tentang kami begadang untuk menghatamkan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Ma'aqiyamina bi khidmati mawalina. Sedangkan di siang hari kami juga tetap berkhidmat untuk tuan-tuan kami gitu. Faqalu lana, kemudian para sahabat dengan keilmuan mereka, ya, dengan ilmu yang mereka dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka membina para pengikut-pengikut mereka. Para sahabat ini mengajarkan kepada para tabi'in. Apa yang mereka katakan? Ikhtamu kulla jum'atin marrah. Khatamkanlah setiap Jumat sekali, ya. Setiap Jumat, ya. Kalau bahasanya kaum muslimin itu setiap Jumat, ya. Kalau Masehi kan setiap minggu sekali. Kalau sahabat bilangnya kulla jum'atin marrah, setiap Jumat sekali. Maksudnya sepekan sekali hatamkan gitu. Fa akhadna bima arsyaduna ilaih. Kemudian kami mulai melaksanakan apa yang diajarkan oleh para sahabat. Faja'alna naqra'ul Qur'ana tarafan minal lail wa nanamu tarafa. Kemudian kami mulai membaca Al-Qur'an itu sebagian malam dan sebagian malamnya lagi kami gunakan untuk tidur. Falam yashukka dzalika alaina. Maka hal tersebut tidak membuat kami berat. Masya Allah. Padahal mereka ini posisinya sebagai budak, ya. Tapi semangat mereka untuk membaca Al-Quran itu sangatlah luar biasa. Ya. Mereka menghabiskan setengah dari malam mereka untuk membaca Al-Quran. Sehingga seminggu sekali mereka bisa menghatamkan Al-Quran. Ya. Dan di siang hari, ya mereka tetap bekerja sebagaimana orang biasanya. Bahkan mereka ya bekerjanya itu tidak digaji karena mereka adalah budak. Gitu. Wa ala amruhu ila imra'atin min Bani Tamim. Sehingga sampailah kabarnya seorang tabi'in ini kepada perempuan. Wa ala amruhu ila imra'atin min Bani Tamim. Dan dahulu ya seorang tabi'in ini adalah
budak dari seorang perempuan dari Bani Tamim. Wa kanat sayyidatan fadilatan mu'minah. Ya, seorang perempuan dari Bani Tamim ini adalah tuannya yang fadilah, penuh dengan keutamaan, ya, mukminah, dan juga seorang yang mukminah. Fakanat la tashuqqu alaihi fil khidmah. Ya, perempuan yang menjadi majikan seorang tabi'in ini tidak terlalu memberatkannya di dalam berkhidmah. Haitsu kana yakhdimuha ba'dhan nahari wa yartahu fi ba'dihi al-akhar. Ya, dahulu seorang tabi'in ini ketika berkhidmah untuk sayyidahnya, tuannya, beliau hanya berkhidmah sebagian siangnya, kemudian sebagian siang yang lain dia gunakan untuk istirahat. Ya. Jadi diperintahkan sama tuannya ini, seorang ya ibu-ibu dari Bani Tamim ini, silahkan wahai tabi'in, ya, kamu bekerja sebagian siangnya lagi kamu gunakan untuk istirahat. Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang tabi'in ini, dia tidak menggunakan waktu siang yang setengah tadi untuk istirahat, bukan untuk istirahat. Dia gunakan untuk apa, teman-teman sekalian? Jamaah sekalian. Ya. Fata'allama ma'a hifdzil Qur'ani al-qira'ata wal kitab. Ya. Dia belajar, ya, bersamaan dengan menghafal Al-Qur'an, dia belajar membaca dan juga menulis. Karena mereka kan budak, ya. Mereka ummi, tidak mengerti baca dan tidak mengerti tulis. Tapi seorang budak ini justru menggunakan waktu luang yang diberikan oleh tuannya tersebut, yang diberikan oleh bosnya untuk belajar. Ya, sambil menghafal Quran, dia gunakan untuk belajar membaca, digunakan untuk belajar menulis. Wa talabal ilma, dan dia juga menuntut ilmu. Ya. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang budak. Ya. Setelah dia lelah-lelah bekerja untuk tuannya, dia juga tetap menuntut ilmu. Wa ala ra'sihi ba'dal Qur'ani hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di antaranya ilmu yang paling dia tuntut, ya, paling dia cari, dia kejar setelah menghafal Quran, setelah ilmu Al-Quran adalah hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga mencari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walamma dhahaba fi ahadi ayyamil jum'ati li salatil jum'ah, ya, suatu ketika di hari Jumat ketika dia keluar untuk sholat Jumat, ya, kharajat ma'ahu, ya, tuannya, ya, tuannya sang tabi'in ini, yaitu perempuan tadi dari Bani Tamim, keluar bersamanya. Wa qalat amaman nas, ya. Karena, ya, tuannya ini, sayyidah dari Bani Tamim ini melihat kegigihan seorang tabi'in ini, bagaimana dia menggunakan waktu luangnya untuk mencari ilmu, bagaimana dia gunakan untuk menghafal Quran, bagaimana dia gunakan untuk belajar hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Akhirnya suatu ketika di hari Jumat dia keluar bersama budaknya ini. Kemudian dia mengumumkan di hadapan manusia, "Ishhadu ya ma'syarul muslimin." Saksikanlah wahai kaum muslimin, anni a'taqtu ghulami hadza raghbatan fi thawabillah. Sungguhnya aku telah membebaskan budakku ini, ya, secara gratis gitu. Raghbatan fi thawabillah, hanya mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena kegigihannya untuk dekat sama Al-Qur'an, karena kegigihannya untuk mencari ilmu syar'i dan juga belajar hadis Nabi Muhammad SAW, akhirnya Allah angkat derajatnya. Yang sebelumnya seorang budak, sekarang dibebaskan secara cuma-cuma oleh majikannya menjadi orang yang merdeka. Ya. Bahkan disaksikan oleh banyak kaum muslimin, aku bebaskan budakku mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman atau jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita siapakah al-imam, ya? Siapakah tabi'in yang barusan kita ceritakan tadi? Bagaimana perjuangan beliau bersama Al-Qur'an, ya. Meskipun sebelumnya beliau adalah seorang yang kafir, ya. Siapakah orang ini? Dari tadi saya tidak menyebutkan namanya, ya. Ternyata orang tersebut adalah Abul Aliyah. Namanya adalah Abul Aliyah Rafi' ibn Mihran, al-Imamul Muqri, al-Hafidh, al-Mufassir, al-Riyahi, al-Basri, ahadu a'lamit tabi'in. Salah satu bintangnya para tabi'in. Adraka zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ya, akan tetapi ketika zaman Nabi beliau belum masuk Islam karena beliau adalah orang Persia ya kan. Wa aslama fi khilafati Abi Bakr As-Siddiq. Kemudian beliau masuk Islam pada zaman khilafah Abu Bakar As-Siddiq. Wa dakhala alaihi, dan juga beliau ya termasuk orang yang pernah bertemu Abu Bakar As-Siddiq. Wa sami'a min adadin minas sahabati. Ya, beliau pernah mendengarkan hadis dari beberapa sahabat. Di antaranya adalah Umar bin Khattab, Ali, Abi Dzar, ya, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, wa ghairuhum katsir. Dan selainnya, dan sahabat-sahabat yang lain. Wa qara'al Qur'ana ala Ubay bin Ka'ab wa bin Abbas. Dan beliau menyetorkan hafalan Qur'annya, membacakan Al-Qur'an di hadapan Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Abbas. Bal wa ala Umar bin Khattab. Bahkan juga dia menyetorkan hafalan Qur'annya kepada Umar bin Khattab. Faqad ruwiya anhu annahu qala. Ya, diriwayatkan bahwasanya dia pernah berkata, Abul Aliyah ini pernah berkata, qara'tul Qur'ana ala Umar radhiyallahu anhu thalatha marrat. Aku membacakan Al-Qur'an di hadapan Umar bin Khattab 3 kali. Wa ma hafizil Qur'ani wa qiraatihi kana alaman fi a'lamil hadis. Ya. Alaman min a'lamil hadis. Bersamaan dengan bagaimana mahirnya dia menghafalkan Al-Qur'an, bagaimana bacaannya, mutqinnya dia tentang ilmu Al-Qur'an, beliau juga termasuk bintang di antara bintang-bintang ahli hadis. Laqad rafa'ahu Allahu bil Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajatnya karena Al-Qur'an. Ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam sebuah hadis, suatu ketika Umar bin Khattab memanggil gubernurnya di kota Mekah, yaitu Nafi'. Ya, kemudian mereka berdua ini, Umar bin Khattab dan Nafi' ini bertemu di suatu tempat. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Nafi', "Wahai Nafi', siapa yang engkau suruh menjadi penggantimu di kota Mekah?" Ya, ala ahli wadi. Kemudian Nafi' menjawab, Ibnu Abza. Ya, sungguhnya aku menjadikan Ibnu Abza sebagai penggantiku di kota Mekah. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, Man huwa Ibnu Abza? Siapa itu Ibnu Abza ini yang kau jadikan penggantimu sebagai gubernur? Ya, maulan min mawalina, kata Nafi', Ibnu Abza adalah salah satu budak di antara budak-budak kami, gitu. Kemudian Umar bin Khattab kaget gitu. Atas takhlifu alaihim maula, ya. Apakah kau jadikan mantan budak sebagai gubernur ya atau wali kota di kota Mekah, ya kan? Masa iya mantan budak dijadikan gubernur, ya. Kemudian apa jawaban Nafi'? Nafi' menjawab, innahu hafizun li kitabillah alimun bil faraid. Sesungguhnya Ibnu Abza ini adalah hafizun li kitabillah, hafal kitab Allah, mengerti kitab Allah, alimun bil faraid, dan juga ahli faraid, ahli waris gitu, ahli ilmu faraid. Akhirnya Umar bin Khattab mendengar jawaban dari Nafi', beliau berkata, ala inna nabiyyakum qad qala, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berkata, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an. Wa yadh'u bihi akharin, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjatuhkan derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an. Seorang mantan budak bisa menjadi gubernur. Karena apa? Karena dia mahir tentang Al-Qur'an. Sebagaimana seorang Abul Aliyah yang dahulunya adalah tawanan perang, kemudian dijadikan budak, dan sekarang menjadi bintang di antara bintang-bintang para tabi'in, yang ahli hadis dan juga ahli qiraat. Ya, karena apa? Karena dia dekat sama Al-Qur'an. Ya. Karena hatinya sudah diinstal oleh nilai-nilai Al-Qur'an. Suatu ketika, ya, walaqad rafa'ahu Allah bil Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajatnya karena Al-Qur'an. Wa bil ilmi bil hadis bi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya karena keilmuannya tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad dakhala marratan 'ala ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ya.
Suatu ketika Abu Aliyah ini memasuki rumahnya atau menemui Ibnu Abbas. Ya, mungkin di rumah jabatannya Ibnu Abbas ya. Wahu Amirul Basrah li'ili radhiyallahu anhu. Ketika itu Ibnu Abbas adalah gubernurnya kota Basrah pada khilafah Ali radhiyallahu anhu. Farahhaba bihi wa rafa'a manzilatahu. Kemudian Ibnu Abbas menyambut Abu Aliyah ya. Disambutnya dan kemudian mengangkat kedudukannya. Wa ajlasahu ala saririhi an yamini. Kemudian ya menyuruh Abu Aliyah untuk duduk di sampingnya ya, di ala saririhi ya, di sofanya gitu, di singgasananya. Di sebelah kanan Ibnu Abbas. Wa kana fil majlisi ta'ifatu min sadati Quraisy. Ketika itu ya, ketika Abu Aliyah ini datang ke istananya Ibnu Abbas, ketika itu ada beberapa petinggi-petinggi Quraisy gitu yang juga hadir di situ. Ya, pokoknya para pejabat-pejabat besar juga hadir di majelisnya Ibnu Abbas. Fatahamazu bihi wa tahamasu bainahum. Kemudian mereka heran, ini siapa ini? Kok orangnya kayak kampungan gini, kok bisa duduk di samping Ibnu Abbas ya kan? Sedangkan kami ini kan pejabat-pejabat tinggi. Kenapa kami nggak didudukkan di samping Ibnu Abbas juga? Mereka saling bisik-bisik kayak gitu. Wa qala ba'dhum li ba'dhin, ara'aytum kaifa rafa'a Ibnu Abbas hadzal 'abda 'ala sariri? Nah, mereka bertanya, coba kamu lihat ini, bagaimana kok bisa Ibnu Abbas ini menyuruh seorang budak untuk duduk di sarirnya, di sofa beliau gitu, di singgasana beliau. Fa adraka Ibnu Abbas ma yatawamazuna bihi. Kemudian Ibnu Abbas mengetahui, ngeh gitu. Mereka bisik-bisik tentang apa nih, Ibnu Abbas tahu. Faltafata ilaihim. Kemudian Ibnu Abbas menoleh kepada mereka. Wa qala, dan dia berkata, innal ilma yazidu syarifa syarafan. Sesungguhnya dengan ilmu ini, seseorang yang mulia akan bertambah mulia. Wa yarfa'u qadra ahlihi bainan nas. Dan dengan ilmu, ya, ilmu juga mengangkat derajat orang yang ahli dengannya di hadapan manusia. Wa yajlisul mamalika 'alal asirrah. Dan dengan ilmu ini, seorang budak bisa duduk di sofa-sofa para pejabat, para raja. Wa qad rafa'a Allahu Abul Aliyah bil Qur'an hatta qala Abu Bakrin ibni Abi Dawud. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat Abul Aliyah dengan Al-Qur'an. Bahkan seorang Abu Bakar bin Abi Dawud mengatakan, laisa ahadun ba'da as-sahabati a'lama bil Qur'ani min Abil Aliyah wa Sa'id ibni Jubair. Tidak ada seorang pun setelah sahabat yang lebih mahir tentang Al-Qur'an daripada Abu Aliyah dan juga Sa'id bin Jubair. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini hanya secuil contoh kehidupan para sahabat dengan Al-Qur'an, yang mana kesibukan mereka tentang dunia, kesibukan mereka, ya bahkan ini seorang hamba saya gitu. Kesibukan mereka tentang dunia itu tidak menyibukkan mereka dari Al-Qur'an, ya. Kita lihat juga keadaan kita hari ini, ya. Jangan sampai, ya, seharusnya sesibuk apapun posisi kita di muka bumi ini, apakah kita seorang pejabat, apakah kita seorang pedagang, apakah kita seorang dokter, apakah kita seorang polisi, seorang tentara, ya. Semua itu jangan sampai melalaikan kita dari Al-Qur'an. Kita tetap adalah seorang yang merdeka gitu. Kita bisa mengatur waktu kita. Bayangkan ini Abu Aliyah seorang budak gitu, dan juga kawan-kawan yang lain para tabi'in. Ya. Akan tetapi di tengah kesibukannya tetap sempat untuk menuntut ilmu syar'i. Di waktu malamnya dijadikan setengahnya untuk membaca Al-Qur'an dan sebagiannya lagi untuk istirahat. Demikianlah jemaah sekalian, salah satu contoh potret kehidupan para salaf bersama Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an itu sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka, menjadi akhlak mereka. Ya. Karena mereka mencontoh sosok yang sangat luar biasa, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya kepada Bunda Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Karena khuluquhu
Al-Quran. Dahulu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran yang berjalan. Al-Quran bukan hanya di lisan saja, tapi bagaimana akhlak beliau itu juga termasuk akhlak Al-Quran. Muamalah beliau, muamalah yang sesuai dengan Al-Quran. Dan itulah yang dicontoh para sahabat. Dan kemudian para tabi'in mencontoh para sahabat. Ya. Jadi akhlak itu juga ada sanadnya. Ya. Bukan hanya tilawah Al-Quran saja, tapi mengamalkan Al-Quran itu juga ada sanadnya. Masya Allah. Beginilah kehidupan para salaf bersama Al-Quran. Ya. Agar kita bisa mengqurankan Indonesia, menjadikan Indonesia ini berquran, kita juga harus meniru bagaimana semangatnya para salaf terdahulu, bagaimana semangat mereka untuk mengajarkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran menjadi bagian dari kehidupan mereka, sehingga banyak orang-orang sekitar mereka terinspirasi dengan akhlak-akhlak Qurani mereka, sehingga Al-Quran itu bisa menjadi membumi, ya, tersebar di seluruh bumi ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Kami ucapkan kepada Ustadz Ibrahim El-Haq yang telah memaparkan materi yang luar biasa, mengunggah diri kita, ya, memberikan efek yang luar biasa, ya, kepada diri kita untuk lebih bersemangat lagi, ya, untuk hidup berquran. Ada beberapa poin yang kami catat dari pemaparan beliau, bagaimana disampaikan satu ungkapan dari ulama bahwa umat ini tidak akan kembali baik, tidak akan kembali berjaya jika tidak mencontoh generasi awal, yakni generasi salaful ummah. Kemudian juga para salaful ummah, salafus salih, tidaklah berpindah ke ayat lainnya sebelum mengamalkan ayat yang dia baca. Dan juga memang Al-Quran tidak hanya dipelajari, juga harus diamalkan. Dan sungguh sangat banyak kisah-kisah yang beliau sampaikan bagaimana mulianya orang-orang yang hidup berquran dan orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, di antaranya Abul Aliyah Ibnu Hamzah yang seorang budak menjadi gubernur karena disibukkan dirinya dengan Al-Quran, dan juga sibuknya mereka tidak melalaikan untuk hatam Al-Quran setiap pekannya, bahkan ada yang setiap harinya. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Fadilatul Ustaz Ibrahim El-Haq yang telah menyampaikan materi. Semoga beliau mendapatkan pahala jariah dari apa yang disampaikan, dan kita semua juga lebih bersemangat untuk mengamalkan serta mengajarkan apa-apa yang telah disampaikan. Peserta webinar nasional mewujudkan Indonesia berquran, alhamdulillah kita akan melanjutkan materi kedua oleh narasumber kedua. Beliau adalah Fadilatul Ustaz Dr. Arif Wardani, LC Diplom MHum, hafizahullahu wa ra'ahu wa saddadahu ta. Namun sebelumnya akan kami bacakan biografi singkat dari pemateri kita yang kedua. Ada satu pertanyaan tadi bertanya bagaimana dengan slide di materi yang disampaikan oleh Ustadz Ibrahim. Tentu nanti insya Allah kami akan berkomunikasi lebih intens, ya, apakah ada materi-materi yang bisa dibagi untuk para peserta. Baik, kami bacakan terlebih dahulu biografi atau kurikulum vitae dari narasumber kedua. Beliau bernama Dr. Haji Arif Wardani, LC Diplom MHum. Tempat tanggal lahir Kendal, Jawa Tengah, tanggal 8 Desember 1981. Beliau sekarang mendapatkan amanah sebagai pimpinan Pondok Pesantren
Tahfidzul Quran Al-Khuwaidim, Ya Mutkin, Yayasan Mulia Taman Quran Insani, Kendal, Jawa Tengah, dan juga sebagai pengasuh tahfidz di Pondok Pesantren Al-Hikmah Boyolali, Jawa Tengah. Kemudian beliau menyelesaikan S1 jurusan tafsir Al-Quran di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Mesir. Juga kemudian melanjutkan S2 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran Bandung. Juga melanjutkan pendidikan di Ma'had Buhuth Dirasa Arabiyah Liga Arab, Kairo, Mesir. Kemudian melanjutkan S3 Fakultas Dirasat Islamiyah, jurusan Qiraat Al-Quran. Kemudian juga di antara prestasi-prestasi beliau yang cukup banyak, dan tentu kami tidak bisa bacakan satu persatu, ya beliau adalah salah satu ulama Quran yang Allah berikan anugerah mendapatkan sanad tertinggi di dunia dari guru beliau di Mesir, dan juga beliau pemegang sanad qiraat asyarah mutawatirah dan arba'ah syadzah dari berbagai guru-guru beliau yang cukup banyak. Di sini kami lihat ada 15 guru beliau, dan sungguh sangat banyak sekali sanad Quran, qiraat, dan juga sanad-sanad matan serta ijazah ilmiah beliau. Beliau selain pakar di bidang Quran juga mendapatkan ijazah hadis, ijazah kitab-kitab lain. Bahkan juga Masya Allah tabarakallah, beliau sudah mengarang beberapa kitab. Di sini ada tercatat 12 kitab yang telah beliau catat, baik dalam bahasa Indonesia ataupun berbahasa Arab. Demikian biografi singkat dari beliau. Selanjutnya mari bersama kita simak materi yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Dr. Arif Wardani hafizahullahu wa ra'ah. Li Fadilati Syekh Dr. Arif Wardani, falyatafaddal mashkura ma'jura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh berkah ini. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, iman, Islam, sehingga dapat hadir bersama-sama dalam acara webinar ini, bagaimana untuk mewujudkan Indonesia berquran. Salawat beriringkan salam, marilah senantiasa kita hadiahkan, kita curah limpahkan kepada junjungan semesta alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya. Semoga Allah istiqomahkan kita semuanya untuk sabar terus bersama Al-Quran sepanjang hayat, sampai kapanpun dan bagaimanapun, dimanapun, insya Allah selalu berusaha untuk berinteraksi dengan Al-Quran, terus untuk belajar. Baik, yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Fatur Rahman selaku Mudir PTQ Nurul Iman Hidayatullah Solo, kemudian pemateri tadi Ustadz Ibrahim Al-Haq, Alhamdulillah Ta'ala, Ustadz Rifai Al-Haq, Allah muliakan, dan seluruh peserta webinar yang Allah muliakan. Alhamdulillah, ya, tadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustaz Ibrahim. Ya, tentu begitulah, ya. Dan saya tulis di Muqaddimah Al-Infiradat, ya, jilan fajilan nakilul Qur'ani dan hayatu qari'in nisfani. Begitulah generasi
demi generasi para penghafal Al-Quran, para pembelajar Al-Quran, mereka mengambil ilmu, mengambil sanad, ya, meneladani bagaimana akhlak generasi dari sebelumnya yang tentu betul bersumber dari Rasulullah SAW, sehingga kehidupan seorang qari ini setidaknya menjadi dua bagian besar. Fanisfu kana taliban liyaqra wa nisfu sara khadiman lil iqra. Jadi fase pertama dari kehidupan, ya, tentu kita diharapkan menjadi seorang pelajar, ya, belajar, taliban lil iqra, ya, liyaqra, taliban liyaqra, seorang talib belajar menuntut ilmu, ya, kemudian setelah itu kita punya kewajiban. Nisfu soro khadiman lil iqra. Kemudian setelah itu kita punya kewajiban untuk berkhidmah, untuk mengamalkan ilmu itu, ya, lil iqra, ya, untuk membacakan Al-Quran. Ya. Maka khusus Al-Quran ini menarik, ya, istilah yang digunakan adalah mukri. Ya. Guru Al-Quran itu mukri, ya, tidak sekedar mu'alim atau mudarris, ya, tetapi bahasa yang pas adalah mukri, ya. Mukri, karena memang guru Al-Quran, ya, juga harus bagaimana mau membacakan, mencontohkan bacaan Al-Quran itu, ya, sebagaimana Jibril mengajarkan kepada Rasulullah, membacakan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menirukan. Demikian juga Rasulullah mencontohkan, ya, membacakan Al-Quran, kemudian para sahabat menirukan. Al-Imam Ibnu Jazari juga dalam muqaddimah Manzumah Thaibatun Nashr, wa ba'du fal insanu laisa yashrufu illa bima yahfazuhu wa ya'rifu. Beliau sampaikan, dan kemudian sesungguhnya manusia itu tidak akan mulia, tidak menjadi mulia illa bima yahfazuhu wa ya'rifu. Inilah tradisi yang ada dalam Islam. Mulai itu tentu dengan punya hafalan, ya, dan juga memiliki pengetahuan. Baik, jika kita melihat, ya, mungkin firman Indonesia, dan alhamdulillah memberikan kesempatan kepada kami untuk berkeliling, melihat bagaimana ke bawah, lihat suasana di kampung-kampung, di pedesaan, di pelosok. Ini dakwah Al-Quran, menemukan Al-Quran, bagaimana setiap umat Islam ini, setiap Muslim ini hendaknya lah mampu membaca Al-Quran. Ya. Bagaimana ini menjadi pintu, ya, karena belajar Al-Quran merupakan pintu mengenal Islam. Ya. Saya yakin kita semua yang alhamdulillah hadir di sini merasakan betul bagaimana dari kecil belajar Al-Quran, mengenal huruf-huruf Al-Quran, dan itulah menjadi pintu pembuka. Dari situlah kita belajar berwudu, tentu bacanya berbahasa Arab, ya, dan sebagainya, belajar sholat dan sebagainya. Tapi jika dari kecil tidak mengenal huruf-huruf Arab, huruf Al-Quran, tentu hari ini mungkin tidak semuanya bisa terus berusaha untuk mengenal dan belajar Islam. Inilah tanggung jawab kita semuanya. Ya. Saya sering sampaikan bahwa begitulah, ya, bahwa menjadi orang yang lahir duluan, ya, sudah sunatullah, memiliki tanggung jawab, ya, terhadap keislaman generasi setelahnya. Menjadi orang yang lahir duluan, menjadi orang tua, itu menjadi tanggung jawab, punya tanggung jawab untuk bagaimana menyiapkan generasi setelahnya, ya, menjadi generasi yang Islami dan Qurani. Tentu pintunya dimulai dari bagaimana mengajarkan Al-Quran. Jadi bisa kita lihat
ya, bagaimana keberlangsungan keislaman di sebuah kampung, di sebuah tempat. Bisa dilihat apakah hari ini, sore tadi, maghrib tadi, anak-anak kecil itu di lingkungan kita ini masih ada yang suara mengaji, ada guru mengajinya, ataukah mereka sibuk berkeliaran di mana-mana, tidak terarahkan. Ini menjadi tanggung jawab bersama yang saya lihat, ya tentu kita perlu menyiapkan di setiap generasi, ya, di setiap 10 tahun, ya, angkatan 10 tahun harus ada orang-orang yang betul-betul tafakuh fiddin, betul-betul mempelajari agama. Jangan sampai hari ini yang menjadi imam, menjadi khotib, menjadi mubaliknya berumur 50, sementara umur 40-30 kosong. Tidak ada yang meneruskan dakwah ini, baru ada mungkin yang berbelasan. Tentu ini kosong dan berbahaya. Ya. Tentu secara alamiah yang saat ini umur 30-40 pada waktunya mereka akan jadi pemimpin. Jika para pemimpin ini di masyarakatnya mereka kurang ya, pemahaman tentang Islam yang baik dan benar, dan mereka tidak ada yang bisa menjadi imam dan sebagainya, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita semuanya, bagaimana kita menyiapkan setidaknya setiap 10 tahun itu ada generasi-generasi yang mereka tafakuh fiddin, yang mereka siap menjadi penerus estafet Islam. Begitulah, nah, ini tradisi Al-Quran dengan sanad ya, yang kita lihat bahwa beliau-beliau, para ulama-ulama, para tabi'in, para qurra dan sebagainya ini mereka tercatat oleh zaman. Betul tadi disampaikan, karena mereka memiliki keistiqomahan, beliau-beliau punya kesabaran, ya, bagaimana belajar Al-Quran dan kemudian bagaimana beliau-beliau mendakwahkan, menyebarkan Al-Quran. Ya. Seperti Imam Ibnu Amir misalnya yang berada di Syam, ya, beliau punya halakoh yang cukup banyak, ya. Bahkan beliau membagi-bagi kelompok-kelompok itu, dan sekali beliau berkeliling untuk memeriksa. Waktu itu luar biasa kesemangatan, ya, sehingga beliau terpaksa harus membagi kelompok-kelompok, ya, sekitar hampir 1.500 lebih kelompok kecil yang harus ada gurunya, ada mukriknya, ada yang menyimak, bacakan, mencontohkan Al-Quran. Ya. Begitulah juga bagaimana Al-Quran yang ditulis pada zaman Utsman bin Affan yang dikirim ke beberapa negeri, itu pun juga disertai, dikirim dengan qori'nya, dengan mukriknya. Jadi mushaf itu tidak sekedar dikirim saja, tetapi juga beliau kirimkan dengan guru yang akan mengajarkannya. Nah, hari ini mungkin sudah ada, ya, tapi mungkin belum ke semua daerah, ya, yang bagaimana kita ada gerakan, ya, kalau ada gerakan misalnya Indonesia Mengajar, Indonesia, tapi perlu sekali kita juga gerakan bersama bagaimana ini ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok untuk mengajarkan Islam yang pintunya jelas-jelas dimulai dari bagaimana mengajarkan membaca Al-Quran, yang tentu kita berharap ya ini bisa terwujud, ya, di pintunya dari situ, yang mengenalkan Islam, tentunya dari bagaimana mengajarkan Al-Quran. Dan contoh kesabaran yang luar biasa dari tabi'in, ya, karena kesabarannya, ya, ada namanya Yahya ibnu Wasab, ya, wafat tahun 103 Hijriah. Beliau itu ini dikisahkan sebenarnya oleh dalam Ahsanul Akhbar ketika Imam Asim, ya, Imam Asim Syu'bah ingin mengaji kepada beliau, kemudian beliau sampaikan, ya Syu'bah, kamu mau ngaji, ya mau nggak kamu ngaji itu seperti ngajinya Imam Yahya bin Wasab, ya.
yang ngajinya satu hari satu ayat, ya, satu hari satu ayat. Perjuangan yang luar biasa, ya, satu hari satu ayat tentu membutuhkan setidaknya 17 tahun, ya, untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Jadi betul-betul mungkin baru berpindah, ya. Dan itu tadi ya, riwayat ya, salah satu dari Abdurrahman Habib As-Sulami itu mengatakan bahwa para sahabat dulu ya menghafal Al-Quran itu 5 ayat, ada yang bilang 10 ayat, ya, mereka tidak akan berpindah sampai betul-betul mungkin dan betul-betul mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Ya. Baik, kembali tadi ya, dari kesabaran Yahya Al-Wasabi ini, ya, maka murid beliau, ya, Imam Sulaiman bin Al-A'mash, nah, ini beliau menjadi juga imam qiraat, ya. Kalau qiraat sazah yang 14, beliau termasuk salah satu, ya. Ya, jadi nama beliau ada dalam silsilah saat itu. Kemudian Imam Hamzah Az-Zajjaj ini juga beliau salah satu gurunya adalah Imam Sulaiman Al-A'mash tadi. Ya, jadi muridnya jadi salah satu dikenal imam qiraat, ya. Muridnya pun cucu muridnya Imam Hamzah juga dikenal sebagai imam qiraat. Ya. Kemudian dari sanad Imam Hamzah, ya, Imam Ali Al-Kisai itu muridnya Imam Hamzah juga dikenal sebagai imam qiraat. Demikian juga nanti Khalaf Al-Ashir sebagai qiraat tersendiri juga merupakan cucu muridnya dari Imam Hamzah. Ini bukti kesabaran, keseriusan bagaimana ini adalah tanggung jawab keilmuan dan juga tanggung jawab keumatan untuk terus menyampaikan, mendakwakan Al-Quran, ya, mengajarkan kepada siapapun. Dan yakinlah ya, sebagai ya, tentu guru Al-Quran, siapapun yang mengajarkan Al-Quran, ya, kita sedang menanam atau membuat mata air jariah yang kita tidak tahu dari tetesan yang mana nanti air itu akan bisa memberikan syafaat, tetesan itu akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Dan juga ini ada salah satu imam qiraat juga yang luar biasa, ya, bagaimana sabarnya. Ya, kalau tadi disinggung di Basrah, ya, ada juga Imam Abu Amr Al-Basri, ya, imam qiraat Abu Amr Al-Basri. Ya. Jadi beliau ini berguru, ya, kepada ya, Imam Ibnu Katsir Al-Makki, ya, imam qiraat juga. Ya, berguru juga kepada Imam Ibnu Muhaisin, ya, Al-Makki juga. Ini termasuk 4 yang sazah. Kemudian beliau juga berguru kepada Imam Abu Ja'far. Ya, Imam Ja'far ini nanti kalau dalam qiraat beliau imam ke-9. Ya. Imam Abu Ja'far ini juga gurunya Imam Nafi'. Ya. Dan juga dalam riwayat Imam Abu Amr Al-Basri ini juga berguru kepada Imam Asim. Ya. Bergurunya kepada Imam Asim. Kemudian muridnya, ya, muridnya ini namanya Yahya Al-Yazidi. Ya. Al-Yazidi ini juga imam qiraat tambahan yang 4. Ya. Dari Yahya Al-Yazidi ini juga kita tahu nanti riwayat dari Abu Amr, Abu Sa'id As-Susi, dan Umar Ad-Duri ini juga bersambung bacaannya melalui Yahya Al-Yazidi. Jadi Masya Allah, ini bukti bahwa kesungguhan ya, para ulama-ulama kita, para imam-imam teladan ini memberikan contoh bagaimana kesungguhan dalam belajar, ya, sehingga mereka pantas dan mampu untuk mengajarkan, ya,
membumikan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran di penjuru tempat manapun. Nah, inilah beberapa contoh teladan yang bisa kita teladani, ya, bagaimana kesabaran, ya. Dan yang saya alami sendiri, ya, ketika talaki, ya, dengan guru-guru kami, ya, itu guru-guru kami itu ada guru kami namanya Syekh Hasan Ragab, ya, beliau adalah salah satu mantan anggota Lajnah Saf di Mesir. Beliau tuh duduk dari pagi sampai sore, jadi menyimak bacaan, ya, sabar untuk duduk, ya, duduk untuk menyimak, ya, para murid dari berbagai negara datang khusus untuk belajar Al-Quran. Dan juga ada juga, ya, guru kami juga, ya, namanya Syekh Hasan Ahmad Syarif. Beliau mulai belajar qiraat umur 30-an. Ya. Beliau berprofesi sebagai tukang bengkel. Ya. Jadi guru saya, ya, salah satu guru saya, Syekh Hasan Ahmad Syarif, itu mulanya beliau tukang bengkel, bekerja seperti itu. Kemudian di waktu itu beliau masih ada waktu untuk belajar ke Ma'had Qiraat sampai selesai. Bahkan ketika itu umur 30-an beliau sudah punya anak. Ini juga yang dilakukan oleh Ibnu Jazari, ya. Ibnu Jazari juga masuk Mesir 3 kali, ya. Jadi kedua kalinya sekitar tahun 878 atau 79 begitu, di akhir tahun itu, beliau sudah punya anak, ya, Muhammad Jazari yang pertama. Itu anaknya pun diajaknya untuk belajar ke Mesir. Nah, ini luar biasa. Jadi betul tadi, tidak ada alasan apapun untuk tidak belajar, ya, tidak terus terus berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Dan ini cerita dari guru kami yang pernah pesantren di suatu tempat, ya, di Indonesia juga, ya, di seluruh pesantren itu dari tukang kebunnya, tukang masaknya, itu semua menghafal Al-Quran. Ya. Nah, bahkan kawan saya sendiri yang waktu saya di Darun Najah Cipinang itu berkhidmah. Jadi ada kawan saya yang alhamdulillah kami awal-awal yang selesai Al-Quran, itu kawan kami itu punya tugas, ya, mendapat tugas untuk memasak nasi buat santri, ya. Waktu itu santri sekitar 800-an orang, hampir 1.000 orang ketika itu. Ya. Beliau, ya, mendapat tugas untuk memasak nasi. Bisa dibayangkan berapa karung yang beliau masak setiap kali bertugas, ya. Dari semuanya, membersihkan, menyiapkan, dan membawanya segala macam. Tapi beliau bisa khatam Quran waktu itu dalam tempo kurang lebih setahun lebih sedikit atau setahun setengah kurang lebih, dan bisa selesai. Jadi perjuangan luar biasa, ya, di sisa waktu masih bisa mengaji. Begitulah orang yang hebat, ya, harus melakukan sesuatu yang hebat. Kalau ingin lebih, ya harus melakukan sesuatu yang lebih, ya. Dan tentu bagi para penghafal Quran, ya, kita ingin sesuatu lebih, harus punya sesuatu yang lebih, ya. Punya amalan-amalan qiyamul lailnya, punya waktu-waktu memang kita harus, ya, mengikuti, ya, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana malam hari Rasulullah, bagaimana Rasulullah bertemu dengan ayat-ayat azab, lebih isti'azah, bagaimana ketika beliau bertemu dengan tentang surga, kebaikan, beliau berdoa. Kita diajarkan berinteraksi, ya, ketika Al-Quran memerintahkan fasabbih, subhanallah, wa astagfirullah, dan sebagainya. Nah, ini terus kita pelajari, ya. Tentu, ya, mari kita mulai dari diri sendiri, ya, dari diri sendiri, ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
qu anfusakum wa ahlikum naro, bagaimana memastikan bahwa diri kita, keluarga kita, dan lingkungan ini semuanya Allah selamatkan, Allah bimbing ya, untuk dalam iman, ya, jauhkan dari api neraka. Maka ini ada satu riwayat dari Jundub bin Abdullah ya. Jadi kunna ma'an Nabi SAW wa nahnu fityan ya, fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Summa ta'allama al-Qur'an fazdadna bihi imana. Jadi penting sekali ya bagaimana menanamkan kecintaan kepada Al-Qur'an. Ini juga harus dimulai bagaimana dengan mengenalkan akidah, mengenalkan Allah SWT dengan baik dan benar. Ya, ini diriwayatkan dari beliau, dari Jundub ini. Jadi ketika kecil ya, kami ya, belajar tentang keimanan, menguatkan akidah ya, sebelum belajar Al-Quran. Begitu kami belajar Al-Quran, maka bertambahlah keimanan kami dengan Al-Quran. Nah, tentu tahapan-tahapan ya, mari kita mulai dari diri sendiri. Mulailah kita menjadi pecinta Al-Quran. Dan apa alasan? Ya, kita harus mencari alasan. Ya, kan dari diri sendiri, kenapa kita harus dekat dengan Al-Quran. Kita senantiasa harus berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan guru kami, Syekh Dr. Umar Hashim, ya, mantan rektor Al-Azhar, alhamdulillah, yaitu kami dekat dengan beliau mengatakan, ya, umat Islam ini, setiap muslim ini hendaknya lah jangan pernah ya, untuk tidak membaca Al-Quran. Ya, walaupun setengah halaman, walaupun beberapa ayat, jangan sampai kosong ya, dari keberkahan, dari cahaya Al-Quran. Ya, yang tentu hari ini kita juga menjadi tantangan besar. Ya, seberapa banyak, ya, seberapa lama kita mau duduk membaca Al-Quran, mau sabar membaca Al-Quran dibandingkan dengan berinteraksi dengan yang lain. Ya. Dan tentu ini tantangan di masyarakat. Ya. Banyak alasan karena mungkin sibuk bekerja dan sebagainya. Ya, ini ya, tentu harus perjuangan luar biasa. Ya, bagaimana ini menjadikan Indonesia ini Al-Quran semuanya tidak mudah. Ya. Karena menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan bagaimana setiap pribadi muslim ini menjadi pribadi yang betul-betul dekat dengan Al-Quran. Kemudianlah, ini termasuk apa yang dilakukan hari ini ya, berusaha istiqomah untuk menjadi pendengar, pembaca, mengkaji, mengamal Al-Quran yang istiqomah dan juga berkualitas. Ya, terus terang memang kita turun ke masyarakat di pelosok-pelosok itu memang alasan utama selalu ya tidak sempat untuk mengaji, sempat untuk bahkan untuk sholat pun kadang-kadang sulit begitu. Alasannya sibuk dengan pekerjaan karena masih di tengah lautan, masih di tengah hutan dan sebagainya. Ini menjadi tantangan kita bersama. Bagaimana ya kita terus ya untuk memberikan motivasi, memberikan pencerahan ya agar semua umat kita pastikan ya semua saudara-saudara kita muslim ini bisa dekat ya, dan bisa meningkat keislamannya. Kemudian memang juga mari kita juga sedini mungkin ya kita kenalkan Al-Quran ini ya sebagai orang tua, sebagai kakak atau abang ya kita membiasakan juga membaca Al-Quran ya. Kemudian adalah waktu khusus ya mungkin kalau dalam keluarga ini bersama-sama waktu tertentu yang kita duduk bareng bersama, kita ini bisa membaca Al-Quran. Apalagi sebagai orang tua ini luar biasa kalau ya, orang tuanya sendiri itu yang mengajarkan Al-Quran, ya, luar biasa ya. Ya. Ataupun setidaknya ini yang saya dapatkan juga ini di Mesir itu bahkan ada orang tua itu dulu biasa dari Rusia itu Tajikistan bekas negara Rusia itu ke Mesir bersama anaknya dan setelah sendiri mereka saat
satu halakoh, satu waktu mengaji dengan anaknya. Ini luar biasa. Ya. Jadi satu waktu datang ke Mesir, selain belajar agama, kemudian masuk ke markas-markas Quran, mereka bahkan tidak sungkan, tidak malu duduk dalam satu kelas, satu waktu dengan putranya atau putrinya. Yang tentu ya biasanya ketika sudah membaca secara hafalan dan secara bacaan justru kadang-kadang lebih bagus daripada bapak ini, putra lebih bagus. Ini tapi itu memotivasi bagaimana kita semuanya ini, kita mulai dari diri sendiri, kemudian keluarga dan lingkungan kita semuanya untuk bisa menjadi keluarga yang Qurani, menjadi pribadi yang Qurani. Kita mulai dari pembiasaan tilawah, ya. Tilawah, kemudian ya belajar kajian-kajiannya, ya, mengerti maksudnya dan seterusnya. Ya. Bahkan tadi kalau perlu juga sama-sama menghafal, ya, ini perlu ya bersama-sama ya kita galakkan. Alhamdulillah hari ini di mana-mana rumah Quran bertebaran, kemudian kajian-kajian dengan Quran, alhamdulillah. Terus semoga ini menjadi jalan untuk bagaimana Indonesia ini terus berquran. Kemudian anak-anak ini ya tentu ya, ini berikan penghargaan, ya, pujian, apapun kasih hadiah. Ya. Dulu ini saya kan hal yang biasa, ya. Kawan-kawan saya dulu waktu itu kalau apal sekian dikasih hadiah apa atau apa itu juga sebagai motivasi ya. Tapi tentu bagaimana ini menjadi latihan ya untuk istiqomah, sabar ya, menjadi sesuatu yang sekali lagi bukan kewajiban yang membebani ya, tapi menjadi kebutuhan kita masing-masing. Bahwa kita butuh, kita perlu untuk dekat dan terus membaca Al-Quran. Nah, jika tiap pribadi ini sudah merasa bahwa kita perlu Al-Quran, maka tentu akan menjadi saling berkomunitas. Ya. Penghafal Al-Quran, otomatis yang dia sadar bahwa dia perlu murojaah, maka dia kemanapun, ya kalaupun kuliah, ya, pertimbangkan. Kalau saya kuliah di tempat A, ada tidak ya, saya ini Quran saya bagaimana? Ada nggak tempat-tempat yang di situ kita masih bisa terus menjaga Al-Quran? Kalau saya bekerja di instansi A, di profesi B, apakah nanti masih bisa ya, kita membaca Al-Quran? Ya, apakah kita bisa mewarnai dengan Al-Quran? Nah, ini menjadi tantangan kita semuanya. Semoga ya ini dengan acara seperti ini dan lain sebagainya ini menguatkan, menyatukan visi misi, bersinergi, terus istiqomah ya. Dan alhamdulillah yang kita lihat di masyarakat ini bahkan di pelosok-pelosok ya. Jadi hari ini saya melihat banyak betul wakaf ya, sedekah untuk Al-Qur'an ya. Tapi ini yang mungkin saya lihat belum masif ya, bagaimana ada orang bersedia ditempatkan di pelosok-pelosok untuk mengajar Al-Quran. Ini yang mungkin ditangkap bersama ya, karena saat mereka kan anak kecil itu jangankan membaca Al-Quran gitu ya, kadang-kadang ditanya rukun iman, rukun Islam, mereka tidak bisa menjawab ya. Dan ini tentu sangat miris sekali ya. Keberlangsungan Islam ya, berada di tangan kita semuanya, dan sekali lagi pintunya adalah bagaimana dari kita mengajarkan Al-Quran. Ya, hidup matinya suatu kampung, keislaman dari suatu tempat, dari suatu negeri bergantung. Ya, apakah hari ini masih ada anak-anak itu yang membaca Al-Quran? Baik, mungkin demikian. Ya, singkat ya, sedikit yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan kita semuanya untuk terus belajar Al-Quran, memahami tilawahnya, mentadaburi dan sebagainya, kemudian naik, ya, mengkaji isinya, kemudian mengamalkan dan juga mendakwahkan kepada lingkungan masyarakat, dan negeri kita menjadi negeri yang Qurani, ya, terdengar di mana-mana orang mengaji, ya, kemudian di mana-mana orang mengkaji isinya dan saling mendakwahkan, sehingga
kita bersama-sama insya Allah akan menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian yang saya sampaikan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Ustaz Dr. Arif Fardani. Sebelum beliau mengakhiri perjumpaan kita, kami meminta kesediaan beliau. Di awal kita telah mengawali bacaan Al-Quran oleh Ustadz Ibrahim El-Haq. Selanjutnya kita akhiri pula pertemuan ini dengan tilawah Al-Quran oleh Ustadz Dr. Arif Fardani. Beliau akan membacakan Al-Quran dengan berbagai macam nabi. Kami persilahkan untuk beliau membacakan Al-Quran agar kami bisa mendengarkan bagaimanakah contoh-contoh bacaan nabi yang lain yang selama ini kita hanya mengetahui satu macam bacaan nabi, kita memiliki bacaan yang lain. Dipersilakan Ustadz untuk bisa membacakan. Baik, insya Allah yang mudah ya, kita akan membaca Al-Fatihah, bisa disimak semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Ar-Rahmanir Rahim. يوم الدين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم 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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, tadi jamak qiraat al-asyrah al-kubra al-mutawatirah yang alhamdulillah menghimpun kurang lebih 980 jalur bacaan Al-Quran. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakumullah khairan untuk tilawah Al-Quran yang telah dibacakan. Semoga kita semua yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah, dan juga terkhusus untuk guru kita Ustaz Dr. Arif Fardani juga mendapatkan berkah dari apa yang telah dibacakan. Baik, sebelum kami akhiri, ada beberapa poin yang telah kami himpun dari materi yang beliau sampaikan. Yang pertama,
Nah, tentu seseorang akan mulia ketika berinteraksi dengan Al-Quran, dan juga belajar Al-Quran merupakan pintu awal untuk kita mengenal Islam, dan juga pentingnya ketika kita menghafal Al-Quran untuk tidak terburu-buru. Bagaimana beliau tadi memisahkan ya bahwa bagaimana ketika menghafal Al-Quran setelah 5 ayat mungkin baru ditambah ayat-ayat berikutnya. Dan juga Masya Allah sungguh banyak kisah-kisah juga yang tadi telah disampaikan. Alhamdulillah kepada para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa insya Allah Taala kita akan kembali bertemu besok ya, di hari Ahad 28 Agustus jam 8 pagi bersama narasumber yang lain ya. Kemudian juga di jam 1 siang kita masih ada 3 narasumber, Ustadz Bitoh Purnomo, Ustadz Dr. Nasirul Haq, dan Ustadz Umar Mita yang akan mengakhiri pertemuan kita di besok hari insyaallah ta'ala. Alhamdulillah demikian yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh peserta yang bersabar mengikuti materi demi materi pada malam yang berbahagia dan mulia ini. Semoga kesabaran para peserta dalam mengikuti materi ini menjadi asbab berat timbangan kebaikan di akhirat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian, mari bersama kita akhiri rangkaian webinar nasional mewujudkan Indonesia berquran sesi kedua ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah Allahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah semuanya, Ustadz Arifat dan Ustadz Ibrahim El-Haq, jazakallah khair semuanya, Ustadz Rifai, kawan-kawan semuanya, jazakallah khair, barakallahu fikum.